Pemirsa, Stasiun Palmerah Jakarta Barat semakin menyamankan penumpang usai direnovasi. Stasiun ini tertata rapi bahkan termegah di Indonesia. Masyarakat yang ingin menaiki kereta dari Stasiun Palmerah pun tak perlu repot menyeberang jalan raya. Bagaimana kemegahan stasiun ini? Langsung kita akan bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Irham Andriaji serta pilot drone David Sibarani. Kezia, bagaimana keadaan Stasiun Palmerah saat ini? Ya, selamat pagi Elisa Hasan. Kabar bahwa Stasiun Palmerah ini merupakan salah satu dari stasiun termegah di Indonesia ternyata memang bukan kabar angin. Jika Anda datang langsung ke Stasiun Palmerah, Anda akan dapat langsung melihat betapa megah dan baik dan bersihnya Stasiun Palmerah yang baru selesai direnovasi total tahun 2015 ini. Selain dari desainnya yang apik, tentu di sini juga ditunjang dengan ruang yang cukup lapang sehingga seperti yang kita ketahui, jika di Stasiun Merah ini merupakan salah satu stasiun utama masyarakat untuk datang ke daerah kota Jakarta, ini ruang yang lapang ini membuat setiap 15 menit sekali, setiap kali KRL ini datang maupun berangkat, masyarakat yang bertumpuk tidak terlalu harus berdesak-desakan karena memang ruang yang ada cukup luas dan terbuka sehingga masyarakat lebih nyaman. Selain dari ruang yang terbuka, juga desain yang apik, di sini juga ditunjang dengan pelayanan dari loket maupun petugas yang cukup sigap dalam menangani atau membantu penumpang yang datang. Jika mereka misalnya tidak mengetahui arahnya atau apa, ini petugas di sini saya lihat cukup sigap untuk membantu petugas. Selain itu juga di sini ditunjang dengan beberapa fasilitas yang cukup baik seperti fasilitas untuk kaum difabel. Di sini merupakan salah satu stasiun yang memiliki layanan lift atau eskalator. Ini dapat membantu kaum difabel yang hendak naik turun. Seperti yang kita ketahui, Stasiun Palmerah ini merupakan stasiun yang memiliki 2 lantai atau 2 tingkat. Di bawah adalah merupakan peron dan di atas ini merupakan lobi masuk, sehingga jika ada kaum difabel yang harus naik turun ke bawah, ini dapat difasilitasi dengan adanya lift ataupun eskalator yang sangat membantu mereka dibandingkan harus naik tangga biasa. Selain itu, yang terakhir di sini adalah yang saya lihat cukup baik adalah adanya jembatan penyeberangan. Karena stasiun letaknya ada di tengah-tengah jalan, dengan adanya jembatan penyeberangan yang langsung ke pinggir jalan ini membantu sekali. Selain untuk membantu para pengguna stasiun menyeberang, ini juga membantu mengurai kemacetan yang acap kali dulu terjadi di jalan di luar di Stasiun Palmerah ini. Elisa? Lalu apa tanggapan dari para penumpang kereta di sana terkait dengan perubahan dari Stasiun Palmerah ini? Ya Elisa, masyarakat yang tadi saya sempat tanya-tanya, mereka menganggap atau merespon sangat positif. Mereka juga mengakui bahwa stasiun ini merupakan salah satu stasiun terbaik yang mereka pernah datangi. Bahkan tadi saya sempat bertanya dengan bapak-bapak yang mengatakan bahwa dia datang ke Stasiun Palmerah ini sengaja untuk melihat desain yang apik atau mencoba merasakan sensasi naik di stasiun termegah di Indonesia. Selain itu, selain kebersihannya dipuji oleh beberapa masyarakat yang datang atau yang mengunjungi stasiun ini, masyarakat juga mengapresiasi atau mereka sangat menyukai sistem 2 lantai yang ditawarkan di Stasiun Palmerah ini. Karena dengan adanya sistem 2 lantai, mereka masuk ke lantai 2 dan kemudian mereka turun ke peron di lantai 1. Ini sangat membantu memberikan keamanan bagi para pengunjung stasiun atau penumpang kereta. Karena tidak seperti di stasiun lain yang mereka harus mungkin menyeberang untuk berganti kereta atau menyeberang di atas relnya. Namun di Stasiun Palmerah ini karena mereka masuk dari lantai 2 kemudian turun ke peron masing-masing, di sebelah kanan ke Stasiun Maja dan di sebelah kiri ke Stasiun Tanah Abang, sehingga mereka tidak perlu menyeberang di atas rel kereta, sehingga ini sangat membantu memberikan rasa aman bagi masyarakat atau bagi pengunjung yang datang ke Stasiun Palmerah ini. Elisa? Baik, terima kasih Kezia untuk informasinya. Demikian pemirsa, Kezia Netania dan juru kamera Irham Andriaji serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Stasiun Palmerah, Jakarta Barat. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini terus kemudian menata dan memperbaiki kondisi trotoar yang ada di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Erik Himawan untuk melihat bagaimana sebetulnya perkembangan mengenai perbaikan trotoar di Jakarta. Kita akan sapa Erik yang ada di Senayan. Ya Erik, bagaimana menurut pantauan Anda kondisi trotoar di Jakarta, perkembangan perbaikannya?
Ya, selamat pagi Fitri Megantara. Saat ini kondisi terbaru untuk proses pembangunan trotoar yang ada di Bilangan Senayan ataupun tepat berada di depan TVRI itu masih terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun kami tadi juga sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang tadi melewati wilayah ataupun trotoar yang ada di Senayan ini. Pengerjaan proyek trotoar yang ada di sini itu terkesan lamban, Fitri. Memang saat ini sejak 5 bulan yang lalu seluruh pedagang tanaman hias yang ada di sini dipindahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini juga belum kunjung selesai sejak 5 bulan lalu ditertibkan. Sementara itu saat ini bisa kita ketahui Fitri Megantara untuk permasalahan pembangunan trotoar yang ada di ibu kota DKI Jakarta ini dikarenakan tidak adanya saluran utilitas ataupun saluran duct tape untuk memasukkan fiber optik ataupun kabel dari milik perusahaan listrik negara ataupun PLN. Memang nanti rencananya seluruh pembangunan trotoar yang ada di DKI Jakarta ini akan dibangun ducting ataupun saluran irigasi itu sedalam 2,5 hingga 2,8 meter dalamnya. Dan sementara saat ini juga untuk pembuatan trotoar di seluruh DKI Jakarta itu akan menggunakan teknologi Increte sehingga lebih ramah lingkungan, dan nantinya Increte itu adalah teknologi semen yang dapat menyerap air. Selain nantinya juga Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan batu alam, keramik ataupun komblok untuk pembuatan trotoar di seluruh DKI Jakarta. Memang dikarenakan untuk pembuatan teknologi Increte ini menggunakan semen itu selain lebih murah, untuk estetika juga jauh lebih cantik dibandingkan dengan pembuatan menggunakan komblok. Dan sementara itu Fitri Megantara, bisa kita ketahui saat ini juga Pemprov DKI Jakarta sedang menggencarkan untuk memperbaiki sekitar 2.700 km trotoar yang ada di DKI Jakarta. Sementara itu berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini dari ke-63 titik yang ada di DKI Jakarta, sekitar 70% baru terselesaikan. Fitri Megantara. Ya, Erik, penataan trotoar terus dilakukan, tapi apa sebetulnya penyebab lambannya pengerjaan proyek penataan trotoar di Senayan? Ya, Fitri Megantara, penyebab lambannya pengerjaan proyek trotoar yang ada di wilayah Senayan ini berdasarkan data yang kami dapatkan itu karena memang material ataupun duct tape ataupun saluran irigasi ataupun saluran utilitas itu masih terus dipesan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi sepanjang trotoar yang ada di Senayan ini nantinya ataupun seluruh di DKI Jakarta akan dibangun utilitas, sehingga nantinya apabila ada pengerjaan fiber optik ataupun pengerjaan dari pemasangan kabel milik PLN tidak lagi perlu membongkar seluruh trotoar yang ada di DKI Jakarta, namun hanya tinggal memasukkan di gorong-gorong di trotoar tersebut. Sementara itu saat ini juga Pemprov DKI Jakarta itu bisa kita ketahui Fitri Megantara tidak akan menambah rasio jalan di ibu kota Jakarta ini. Namun Pemprov DKI Jakarta lebih memilih untuk melebarkan trotoar yang ada di DKI Jakarta sehingga pengguna jalan ataupun pengguna pejalan kaki yang ada di DKI Jakarta ini lebih nyaman, sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta lebih memilih menggunakan moda transportasi umum seperti MRT, LRT ataupun Transjakarta. Bisa kita ketahui Fitri Megantara, saat ini juga DKI Jakarta juga telah membangun 6 ruas tol di tol dalam kota dan beberapa moda transportasi umum seperti LRT yang akan selesai pada tahun 2019 mendatang, sehingga dipastikan nanti apabila moda transportasi umum yang ada di DKI Jakarta ini terselesaikan akan membuat lebih nyaman para pengguna moda transportasi umum, sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan mobil pribadi, sehingga diharapkan nantinya kemacetan di Jakarta dapat terurai. Demikian lapor kami langsung dari wilayah Senayan. Kita kembali ke studio, Fitri Megantara. Baik, terima kasih Erik. Pemirsa, demikian laporan langsung Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto dari Senayan, Jakarta Selatan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait operasi tangkap tangan KPK, kita bergabung bersama reporter Cikal Multasam dan juru kamera Rangga Samudra. Cikal, sudah 4 orang yang ditangkap KPK terkait pengadaan alat sistem surveillance Bakamla ini. Apakah keempatnya masih menjalani pemeriksaan di KPK saat ini? Kalau beberapa informasi terbaru telah kami dapatkan dari pihak KPK, salah diantaranya adalah 4 orang yang ditangkap tangan oleh KPK pada siang hari tadi. 1 diantaranya adalah pihak dari Bakamla atau Kepala Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Eko Susilo Hadi. Kemudian 3 orang lainnya adalah pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, dan keempat orang tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari beberapa informasi yang kami dapatkan, informasi terbaru dari KPK, penangkapan operasi tangkap tangan ini dilakukan di 2 lokasi. Salah satunya adalah di kantor Bakamla Jakarta, dan salah satu lokasi lainnya adalah di Jakarta. Namun pihak dari KPK tidak menyebutkan secara spesifik lokasi satu setelah lokasi satunya lagi di Bakamla. Dan memang saat ini pemeriksaan terus dilakukan secara intensif karena ada beberapa proyek memang yang dikerjakan oleh Bakamla, dan saat ini KPK tengah menyelidiki apakah proyek yang dikerjakan ini termasuk pada kasus suap yang dijaring oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Selain itu, pemeriksaan intensif juga saat ini dilakukan terutama untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, baik itu dari pihak Bakamla, kemudian pihak swasta lainnya selaku pemberi, karena di sini juga akan melihat bagaimana kinerja dari Bakamla, proyek-proyek apa saja yang sedang dikerjakan, dan ini akan membuka konstruksi hukum baru dan fakta hukum baru tentunya untuk melihat kembali pihak mana saja yang diduga terlibat juga dalam kasus ini. Jadi pada saat ini memang keempatnya sedang menjalani pemeriksaan, dan informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya akan diselenggarakan konferensi pers untuk menyampaikan segala sesuatunya secara terperinci yang dijadwalkan akan dilakukan pada esok hari. Carlos. Iya, lalu kemudian barang bukti apa saja Cikal yang diperoleh KPK pada OTT kali ini? Sementara waktu ini memang ada beberapa barang bukti yang disampaikan oleh pihak KPK. Ada 2, Carlos, diantaranya yang pertama adalah 1 unit mobil berwarna hitam tadi yang kami sudah lihat berada di gedung KPK. Ini adalah salah satu barang bukti yang dibawa oleh penyidik KPK saat operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada beberapa uang juga diduga adalah uang suap yang diberikan kepada pihak swasta, dari pihak swasta kepada Eko Susilo Hadi, namun hingga saat ini belum dilakukan penghitungan. Informasi tersebut kami langsung tadi didapatkan dari pihak KPK, dari Kabiro Humas KPK, yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut kini tengah dalam proses penghitungan untuk uang, dan sementara barang bukti lainnya seperti mobil masih diamankan dan mencari barang bukti lain yang bisa menguatkan dalam kasus ini. Berikut kita dengarkan lagi bagaimana pernyataan dari pihak KPK. Oleh tim hari ini, jadi benar telah dilakukan kegiatan operasi tangkap tangan hari ini, telah terjadi penerimaan sejumlah uang pada penyelenggara negara. Tim mengamankan 4 orang, 1 orang penyelenggara negara dan 3 orang dari swasta atau yang diduga sebagai pihak pemberi. Penangkapan dilakukan di 2 lokasi di Jakarta. Sampai saat ini telah dilakukan penyitaan sejumlah uang dan ada kendaraan juga, tapi uangnya masih proses perhitungan. Kalau itu tadi pernyataannya disampaikan oleh Febri Diansyah selaku Kepala Biro Humas KPK. Tapi saya juga memiliki informasi melalui pesan singkat tadi dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa memang jumlah uang yang diterima oleh KPK diantaranya adalah ada berupa dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Tapi tentu saja kita harus menunggu bagaimana pernyataan final terkait dengan kasus ini dalam bentuk konferensi pers yang diagendakan akan dilaksanakan pada esok pagi. Carlos. Baik, nanti kita akan tunggu kemudian keterangan dari KPK esok pagi terkait apa kemudian yang menjadi barang sitaan dan isi dari kasus sesungguhnya yang
terjadi dalam OTT di Bakamla. Terima kasih Cikal atas laporan Anda, Cikal Multasam dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta, pemirsa. Jadi sepanjang trotoar yang ada di Senayan ini nantinya ataupun seluruh di DKI Jakarta akan dibangun utilitas, sehingga nantinya apabila ada pengerjaan fiber optik ataupun pengerjaan dari pemasangan kabel milik PLN, tidak lagi perlu membongkar seluruh trotoar yang ada di DKI Jakarta, namun hanya tinggal memasukkan di gorong-gorong di trotoar tersebut. Sementara itu saat ini juga Pemprov DKI Jakarta itu bisa kita ketahui, Fitri Megantara, tidak akan menambah rasio jalan di ibu kota Jakarta ini. Namun Pemprov DKI Jakarta lebih memilih untuk melebarkan trotoar yang ada di DKI Jakarta sehingga pengguna jalan ataupun pengguna pejalan kaki yang ada di DKI Jakarta ini lebih nyaman, sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta lebih memilih menggunakan moda transportasi umum seperti MRT, LRT ataupun Transjakarta. Bisa kita ketahui, Fitri Megantara, saat ini juga DKI Jakarta juga telah membangun 6 ruas tol di tol dalam kota dan beberapa moda transportasi umum seperti LRT yang akan selesai pada tahun 2019 mendatang, sehingga dipastikan nanti apabila moda transportasi umum yang ada di DKI Jakarta ini terselesaikan akan membuat lebih nyaman para pengguna moda transportasi umum, sehingga seluruh masyarakat DKI Jakarta lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan menggunakan mobil pribadi, sehingga diharapkan nantinya kemacetan di Jakarta dapat terurai. Demikian lapor kami langsung dari wilayah Senayan. Kita kembali ke studio, Fitri Megantara. Baik, terima kasih Erik. Pemirsa, demikian laporan langsung Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto dari Senayan, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait operasi tangkap tangan KPK, kita bergabung bersama reporter Cikal Multasam dan juru kamera Rangga Samudra. Cikal, sudah 4 orang yang ditangkap KPK terkait pengadaan alat sistem surveillance Bakamla ini. Apakah keempatnya masih menjalani pemeriksaan di KPK saat ini? Kalau beberapa informasi terbaru telah kami dapatkan dari pihak KPK, salah diantaranya adalah 4 orang yang ditangkap tangan oleh KPK pada siang hari tadi. 1 diantaranya adalah pihak dari Bakamla atau Kepala Bidang Informasi Hukum. Kerjaan proyek trotoar yang ada di sini itu terkesan lamban, Fitri. Memang saat ini sejak 5 bulan yang lalu seluruh pedagang tanaman hias yang ada di sini dipindahkan oleh Pemprov DKI Jakarta, saat ini juga belum kunjung selesai sejak 5 bulan lalu ditertibkan. Sementara itu saat ini bisa kita ketahui, Fitri Megantara, untuk permasalahan pembangunan trotoar yang ada di ibu kota DKI Jakarta ini dikarenakan tidak adanya saluran utilitas ataupun saluran ducted untuk memasukkan fiber optik ataupun kabel dari milik perusahaan listrik negara ataupun PLN. Memang nanti rencananya seluruh pembangunan trotoar yang ada di DKI Jakarta ini akan dibangun ducting ataupun saluran irigasi itu sedalam 2,5 hingga 2,8 meter dalamnya. Dan sebenarnya saat ini juga untuk pembuatan trotoar di seluruh DKI Jakarta itu akan menggunakan teknologi Increte sehingga lebih ramah lingkungan, dan nantinya Increte itu adalah teknologi semen yang dapat menyerap air. Selain nantinya juga Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menggunakan batu alam, keramik ataupun komblok untuk pembuatan trotoar di seluruh DKI Jakarta. Memang dikarenakan untuk pembuatan teknologi Increte ini menggunakan semen itu selain lebih murah, untuk estetika juga jauh lebih cantik dibandingkan dengan pembuatan menggunakan komblok. Dan sementara itu, Fitri Megantara, bisa kita ketahui saat ini juga Pemprov DKI Jakarta sedang menggencarkan untuk memperbaiki sekitar 2.700 km trotoar yang ada di DKI Jakarta. Sementara itu, berdasarkan data yang kami dapatkan saat ini dari ke-63 titik yang ada di DKI Jakarta, sekitar 70% baru terselesaikan, Fitri Megantara.
Ya, Erik, penataan trotoar terus dilakukan, tapi apa sebetulnya penyebab lambannya pengerjaan proyek penataan trotoar di Senayan? Ya, Fitri Megantara, penyebab lambannya pengerjaan proyek trotoar yang ada di wilayah Senayan ini berdasarkan data yang kami dapatkan, itu karena memang material ataupun duct tape ataupun saluran irigasi ataupun saluran utilitas itu masih terus dipesan oleh Pemprov DKI. Pemirsa, Stasiun Palmerah Jakarta Barat semakin menyamankan penumpang usai direnovasi. Stasiun ini tertata rapi bahkan termegah di Indonesia. Masyarakat yang ingin menaiki kereta dari Stasiun Palmerah pun tak perlu repot menyeberang jalan raya. Bagaimana kemegahan stasiun ini? Langsung kita akan bergabung dengan Kezia Netania dan juru kamera Irham Andriaji serta pilot drone David Sibarani. Kezia, bagaimana keadaan Stasiun Palmerah saat ini? Ya, selamat pagi Elisa Hasan. Kabar bahwa Stasiun Palmerah ini merupakan salah satu dari stasiun termegah di Indonesia ternyata memang bukan kabar angin. Jika Anda datang langsung ke Stasiun Palmerah, Anda akan dapat langsung melihat betapa megah dan baik dan bersihnya Stasiun Palmerah yang baru selesai direnovasi total tahun 2015 ini. Selain dari desainnya yang apik, tentu di sini juga ditunjang dengan ruang yang cukup lapang sehingga seperti yang kita ketahui, jika di Stasiun Merah ini merupakan salah satu stasiun utama masyarakat untuk datang ke daerah kota Jakarta, ini ruang yang lapang ini membuat setiap 15 menit sekali, setiap kali KRL ini datang maupun berangkat, masyarakat yang bertumpuk tidak terlalu harus berdesak-desakan karena memang ruang yang ada cukup luas dan terbuka sehingga masyarakat lebih nyaman. Selain dari ruang yang terbuka, juga desain yang apik, di sini juga ditunjang dengan pelayanan dari loket maupun petugas yang cukup sigap dalam menangani atau membantu penumpang yang datang. Jika mereka misalnya tidak mengetahui arahnya atau apa, ini petugas di sini saya lihat cukup sigap untuk membantu petugas. Selain itu juga di sini ditunjang dengan beberapa fasilitas yang cukup baik seperti fasilitas untuk kaum difabel. Di sini merupakan salah satu stasiun yang memiliki layanan lift atau eskalator. Ini dapat membantu kaum difabel yang hendak naik turun. Seperti yang kita ketahui, Stasiun Palmerah ini merupakan stasiun yang memiliki 2 lantai atau 2 tingkat. Di bawah adalah merupakan peron dan di atas ini merupakan lobi masuk, sehingga jika ada kaum difabel yang harus naik turun ke bawah, ini dapat difasilitasi dengan adanya lift ataupun eskalator yang sangat membantu mereka dibandingkan harus naik tangga biasa. Selain itu, yang terakhir di sini adalah yang saya lihat cukup baik adalah adanya jembatan penyeberangan. Karena stasiun letaknya ada di tengah-tengah jalan, dengan adanya jembatan penyeberangan yang langsung ke pinggir jalan ini membantu sekali. Selain untuk membantu para pengguna stasiun dan kerjasama Eko Susilo Hadi, kemudian 3 orang lainnya adalah pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap, dan keempat orang tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari beberapa informasi yang kami dapatkan, informasi terbaru dari KPK, penangkapan operasi tangkap tangan ini dilakukan di 2 lokasi. Salah satunya adalah di kantor Bakamla Jakarta dan salah satu lokasi lainnya adalah di Jakarta, namun pihak dari KPK tidak menyebutkan secara spesifik lokasi satu setelah lokasi satunya lagi di Bakamla. Dan memang saat ini pemeriksaan terus dilakukan secara intensif karena ada beberapa proyek memang yang dikerjakan oleh Bakamla, dan saat ini KPK tengah menyelidiki apakah proyek yang dikerjakan ini termasuk pada kasus suap yang dijaring oleh KPK beberapa waktu yang lalu. Selain itu, pemeriksaan intensif juga saat ini dilakukan terutama untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, baik itu dari pihak Bakamla, kemudian pihak swasta lainnya selaku pemberi, karena di sini juga akan melihat bagaimana kinerja dari Bakamla, proyek-proyek apa saja yang sedang dikerjakan, dan ini akan membuka konstruksi hukum baru dan fakta hukum baru tentunya untuk melihat kembali pihak mana saja yang diduga terlibat juga dalam kasus ini. Jadi pada saat ini memang keempatnya sedang menjalani pemeriksaan, dan informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya akan diselenggarakan konferensi pers untuk menyampaikan segala sesuatunya secara terperinci yang dijadwalkan akan dilakukan pada esok hari. Carlos. Iya, lalu kemudian barang bukti apa saja Cikal yang diperoleh KPK pada OTT kali ini?
Sementara waktu ini memang ada beberapa barang bukti yang disampaikan oleh pihak KPK. Ada 2 Carlos, diantaranya yang pertama adalah 1 unit mobil berwarna hitam. Tadi yang kami sudah lihat berada di gedung KPK, ini adalah salah satu barang bukti yang dibawa oleh penyidik KPK saat operasi tangkap tangan beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada beberapa uang juga, diduga adalah uang suap yang diberikan kepada pihak swasta, dari pihak swasta kepada Eko Susilo Hadi, namun hingga saat ini belum dilakukan penghitungan. Informasi tersebut kami langsung tadi didapatkan dari pihak KPK, dari Kabiro Humas KPK, yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut kini tengah dalam proses penghitungan untuk uang, dan sementara barang bukti lainnya seperti mobil masih diamankan dan mencari barang bukti lain yang menyeberang. Ini juga membantu mengurai kemacetan yang acap kali dulu terjadi di jalan di luar di stasiun Palmerah ini. Elisa. Lalu apa tanggapan dari para penumpang kereta di sana terkait dengan perubahan dari stasiun Palmerah ini? Ya Elisa, masyarakat yang tadi saya sempat tanya-tanya, mereka menganggap atau merespon sangat positif. Mereka juga mengakui bahwa stasiun ini merupakan salah satu stasiun terbaik yang mereka pernah datangi. Bahkan tadi saya sempat bertanya dengan bapak-bapak yang mengatakan bahwa dia datang ke stasiun Palmerah ini sengaja untuk melihat desain yang apik atau mencoba merasakan sensasi naik di stasiun termegah di Indonesia. Selain itu, selain kebersihannya dipuji oleh beberapa masyarakat yang datang atau yang mengunjungi stasiun ini, masyarakat juga mengapresiasi atau mereka sangat menyukai sistem 2 lantai yang ditawarkan di stasiun Palmerah ini. Karena dengan adanya sistem 2 lantai, mereka masuk ke lantai 2 dan kemudian mereka turun ke peron di lantai 1. Ini sangat membantu memberikan keamanan bagi para pengunjung stasiun atau penumpang kereta. Karena tidak seperti di stasiun lain yang mereka harus mungkin menyeberang untuk berganti kereta atau menyeberang di atas relnya. Namun di stasiun Palmerah ini karena mereka masuk dari lantai 2 kemudian turun ke peron masing-masing, di sebelah kanan ke stasiun Maja dan di sebelah kiri ke stasiun Tanah Abang, sehingga mereka tidak perlu menyeberang di atas rel kereta, sehingga ini sangat membantu memberikan rasa aman bagi masyarakat atau bagi pengunjung yang datang ke stasiun Palmerah ini. Elisa. Baik, terima kasih Kezia untuk informasinya. Demikian pemirsa, Kezia Netania dan juru kamera Irham Andri Aji serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari stasiun Palmerah, Jakarta Barat. Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini terus kemudian menata dan memperbaiki kondisi trotoar yang ada di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Erik Himawan untuk melihat bagaimana sebetulnya perkembangan mengenai perbaikan trotoar di Jakarta. Kita akan sapa Erik yang ada di Senayan. Ya Erik, bagaimana menurut pantauan Anda kondisi trotoar di Jakarta, perkembangan perbaikannya? Ya, selamat pagi Fitri Megantara. Saat ini kondisi terbaru untuk proses pembangunan trotoar yang ada di bilangan Senayan ataupun tepat berada di depan TVRI itu masih terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang tadi melewati wilayah ataupun trotoar yang ada di Senayan ini.